Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu di video perdana channel TechChip. Apa kabar sobat TechnoChip? Semoga kalian selalu sehat. Di video kali ini kita akan membahas kilas sejarah perkembangan komputer dan laptop dari awal hingga masa sekarang ini. Jangan kemana-mana, simak terus videonya sampai akhir. Komputer. Jika kita mendengar nama ini, maka yang terbayang di pikiran kita adalah modernisasi. Di era modern ini, sebagian besar kegiatan yang dilakukan manusia tidak lepas dari komputer, mulai dari bekerja, belajar online, hingga bermain game dengan sahabat tongkrongan. Tapi, walaupun seiring kalian gunakan, apakah kalian sudah mengetahui bagaimana evolusi komputer dari awal ditemukan hingga dapat kalian gunakan di era masa kini? Komputer pertama kali diciptakan untuk membantu manusia dalam mengerjakan perhitungan matematis dan komputasi numerik yang jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan kemampuan manusia yang terbatas. Hal ini juga mendasari kenapa perangkat ini dinamakan komputer. Berasal dari kata Latin computare yang berarti menghitung, seiring berjalannya waktu dan inovasi yang dilakukan, definisi komputer pun mengalami pergeseran makna yang lebih luas, di mana komputer merupakan mesin elektronik untuk perhitungan cepat yang mampu menerima inputan data digital, melakukan pemrosesan di memori sesuai dengan aplikasi yang digunakan, lalu dihasilkan menjadi sebuah informasi. Sejarah perkembangan komputer dibagi menjadi 5 generasi, mulai dari generasi pertama hingga generasi saat ini, di mana setiap generasi komputer ini memiliki ciri khasnya masing-masing. Ayo, siapkan diri kalian untuk kembali ke masa lalu agar lebih mengenal komputer yang kita gunakan di masa kini. Generasi komputer pertama dari tahun 1941 hingga 1952, komputer generasi pertama diawali dengan persaingan antar negara yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Sebagai contoh, pada tahun 1941, seorang insinyur Jerman, yaitu Konrad Zuse, menciptakan komputer yang digunakan sebagai alat untuk mengendalikan pesawat dan peluru kendali. Selain itu, diciptakan juga komputer bernama Colossus di Inggris, yang bertugas sebagai code breaker untuk memecahkan kode sandi musuh, di mana dalam hal ini adalah kode sandi Jerman. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir di tahun 1945 dan dunia memasuki masa damai, komputer tetap mengalami perkembangan dengan berbagai inovasi. Tren pemanfaatan komputer pun berkembang pesat ke bidang lain. Bukan hanya untuk kepentingan perang saja, komputer generasi pertama memiliki ciri khas yang memiliki ukuran yang sangat besar. Hal ini disebabkan karena pada masa itu, komputer memakai tabung vakum sebagai sirkuit dan silinder magnetik sebagai memori, sehingga memerlukan ruangan yang sangat besar. Komputer generasi pertama juga terbilang boros energi listrik dengan kecepatan komputasi yang terbilang rendah. Selanjutnya, komputer generasi pertama menggunakan kode mesin yang rumit dan sulit dipahami dan belum memiliki sistem operasi, sehingga terbatas hanya dipahami dan digunakan beberapa orang atau beberapa instansi saja. Dan yang terakhir, komputer generasi pertama menggunakan perangkat yang bernama Fanscore dan paper type sebagai input dan outputnya. Hanya berupa sebuah printout. Pemanfaatan utama dari komputer generasi pertama adalah untuk membantu operasional negara. Pada masa itu, Howard W. Eaton dari University Harvard menciptakan kalkulator elektronik untuk US Navy yang bernama Mark I. Selanjutnya, pada tahun 1946, John Presper Eckert dan John William Owsley menciptakan komputer yang bernama Electronic Numerical Integrator dan komputer atau disingkat dengan ENIAC.
yang bekerjasama dengan pemerintahan Amerika Serikat dan Universitas Pennsylvania. ENIAC sangat terkenal sebagai legenda komputer di generasi pertama, di mana ENIAC mempunyai bobot 30 ton dengan menggunakan tabung vakum sebanyak 18.000, di mana dalam pengoperasiannya ENIAC mengkonsumsi daya hingga 160 kW. Generasi kedua dari tahun 1952 hingga 1958, pada komputer generasi kedua, tabung vakum dan silinder magnetik digantikan dengan transistor yang menyebabkan ukuran komputer generasi kedua menjadi lebih kecil dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Komputer generasi kedua belum memiliki sistem operasi seperti yang dikenal di masa ini. Namun, pada saat itu, komputer generasi kedua sudah mulai menggunakan prototipe awal sistem operasi, serta menggunakan bahasa pemrograman yaitu assembly language. Masih sama dengan generasi sebelumnya, komputer generasi kedua masih mengandalkan PANS card sebagai input dan outputnya, berupa sebuah printout komputer generasi kedua yang hanya dapat digunakan oleh instansi, bukan perorangan. Selain itu, komputer generasi kedua masih belum bisa diproduksi massal, sehingga harganya masih sangat mahal. Lembaga yang umum dapat memiliki dan menggunakan komputer di masa ini hanya perguruan tinggi, perusahaan, dan instansi pemerintahan. Vendor komputer di era komputer generasi kedua ini adalah IBM. Dengan superkomputer mereka bernama IBM Streets 7030, IBM Prairie Ran, and IBM Large. Generasi komputer ketiga dari tahun 1958 hingga 1970, perkembangan komputer generasi ketiga ditandai dengan ditemukannya Integrated Circuit atau IC. IC menggantikan fungsi dari transistor, di mana IC mampu menekan panas yang dihasilkan oleh komputer dan mampu mengintegrasikan banyak komponen kecil ke dalam satu chip, sehingga menjadikan komputer ukuran di generasi ini semakin kecil dan tidak cepat panas. Bahasa pemrograman yang digunakan pada generasi komputer ketiga ini sudah menggunakan bahasa tingkat tinggi. Beberapa contohnya adalah Fortran, Basic, Pascal, dan Cobol. Pada generasi komputer ketiga, pengguna sudah dapat berinteraksi melalui keyboard dan monitor. Kemudian, sistem operasi di era komputer generasi ketiga mulai mampu menjalankan beberapa tugas sekaligus, serta dapat melakukan monitoring terhadap memori yang digunakan. Kemampuan ini sudah mendekati kemampuan sistem operasi untuk komputer pribadi pada era selanjutnya. Salah satu contoh komputer generasi ketiga adalah IBM System 360. Generasi komputer keempat dari tahun 1970 hingga 1980, pada generasi komputer keempat, ukuran sirkuit dan komputer elektronik komputer semakin kecil dengan performa yang semakin baik. Hal ini disebabkan mulai diciptakannya Integrated Circuit atau IC yang kemudian disempurnakan dalam bentuk microprosesor, serta adanya pengecilan transistor. Selain itu, didukung juga dengan teknologi berupa Very Large Scale Integration atau VLSI. Dengan adanya penemuan-penemuan ini, mampu meningkatkan jumlah komponen dalam satu chip hingga mencapai jutaan. Hal ini menyebabkan penurunan biaya produksi komputer pribadi, sehingga komputer pribadi mulai diproduksi dalam skala yang besar, yang mengakibatkan harga komputer pribadi semakin terjangkau, sehingga mulai banyak orang yang memiliki dan memakai komputer di masyarakat. Pada generasi komputer keempat juga sudah mulai menggunakan Graphical User Interface, sehingga pengguna mudah dan nyaman dalam menggunakan komputer. IBM adalah salah satu perusahaan pelopor komputer pribadi pada era generasi keempat. Namun, bentuk fisiknya pada masa itu dan spesifikasinya belum benar-benar mendekati gambaran komputer masa kini.
Steve Jobs dan Steve Wozniak juga menjadi pioneer dan inovator kemunculan komputer pribadi dan sistem operasi untuk komputer pribadi melalui perusahaan Apple yang mereka dirikan di tahun 1976 dengan sistem operasi Macintosh di dalamnya. Komputer generasi 4 juga disempurnakan oleh aplikasi pelengkap dan perangkat pendukung seperti MOS. Generasi komputer kelima dari tahun 1980 hingga saat ini, komputer generasi kelima menjadi era kemajuan komputer dan manfaatnya lebih meluas untuk semua bidang kehidupan manusia. Ditunjang dengan keberadaan jaringan komputer dan internet. Teknologi yang mulai dikembangkan pada generasi komputer kelima adalah kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Artificial intelligence adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Selain itu, beberapa teknologi yang turut berkembangnya di era komputer generasi kelima diantaranya adalah cloud computing, augmented reality, virtual reality atau VR, Internet of Things atau IoT, face recognition, big data, machine learning, dan lainnya. Komputer generasi kelima semakin handal dengan unit pemrosesan yang semakin bertambah banyak, di mana komputer generasi kelima mampu melakukan pemrosesan sebuah tugas secara paralel yang melibatkan lebih dari satu komputer. Input yang digunakan untuk berinteraksi dengan komputer juga semakin beragam, mulai dari menggunakan keyboard, mouse, touchpad, trackpad, hingga menggunakan input suara atau ucapan. Beberapa contoh di generasi ini yang sudah bisa kita lakukan adalah menggunakan desktop, laptop, tablet, dan smartphone. Setiap produk memiliki seri dan versi yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan budget pengguna. Bagaimana jika melihat sejarah komputer? Perkembangannya sangat pesat sekali, bukan? Dari awal komputer memiliki ukuran yang sangat besar, hingga sekarang komputer dapat kita bawa atau gunakan dimanapun kita berada. Kemudian, dari komputer yang hanya bisa menyelesaikan satu tugas dalam satu waktu, kini komputer sudah bisa multitasking dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih dan banyak kemudahan yang didapatkan. Tentunya akan selalu ada dampak negatif yang mengikuti jika kita tidak bisa menggunakan sebuah teknologi secara bijak. Mulai dari dampak sosial masyarakat, pendidikan, hukum hingga kesehatan. Dengan berkembangnya teknologi yang semakin cepat, kita manusia sebagai brainware harus ikut berkembang juga dari segi ilmu hingga etika saat menggunakan sebuah teknologi. Sehingga bukannya teknologi yang melampaui kita, tapi kitalah yang mampu memanfaatkan teknologi untuk menjadi solusi bagi diri kita dan juga orang lain. Dunia telah lama mengenal komputer jinjing atau bisa dikenal baik sebagai laptop. Gawai berteknologi tinggi dalam ukuran yang ringkas dan mudah dibawa kemana-mana. Teknologi ini telah cukup lama hadir sebagai pengganti dari personal komputer atau PC. Untuk urusan sehari-hari, mulai dari mengetik, berselancar di internet, sampai membuat desain. Akan tetapi, dari manakah benda mungil ini berasal, dan bagaimanakah perjalanan dan sejarah perkembangan laptop hingga bisa mencapai bentuk minimalis seperti sekarang ini? Laptop merupakan komputer pribadi yang mudah dibawa kemana-mana. Nama laptop terinspirasi dari cara penggunaannya, yaitu atas pangkuan atau laptop. Laptop memanfaatkan sumber daya dari baterai, dan untuk pengisian daya baterainya digunakan adaptor AC atau arus bolak-balik. Laptop biasanya mempunyai baterai dengan daya tahan sekitar 1-6 jam, tergantung dari cara pemakaiannya. Notebook atau komputer notebook merupakan istilah lain dari laptop.
Laptop dan komputer desktop pada umumnya mempunyai fungsi yang sama karena komponen-komponen penyusun yang ada di dalamnya sama, namun perbedaannya hanya di ukurannya saja. Pada laptop, ukuran komponennya diperkecil agar lebih ringan, tidak mudah panas, serta agar hemat listrik. Sejarah dan perkembangan laptop tidak lepas dari nama seorang ilmuwan yang bernama Aleika, yaitu seorang ilmuwan komputer yang berasal dari Amerika yang mempunyai ide untuk membuat laptop pertama kalinya. Kemudian dibantu oleh Adam Osborne, yaitu seorang publisher software yang juga bekerja di penerbitan buku di Amerika. Sebagai alat teknologi laptop juga dimulai dari hal yang sederhana hingga berkembang menjadi laptop sakti sekarang ini yang sudah canggih dan multifungsi. Untuk lebih jelasnya mengenai perkembangan laptop, berikut ini kita akan paparkan dan kita akan ulas dengan ringkas sejarah dan perkembangan laptop. Yang pertama adalah IBM Portable PC 5100 tahun 1975. IBM Portable PC 5100 ini adalah komputer mikro pertama yang fungsinya khusus digunakan sebagai engineering dan untuk kebutuhan matematika. IBM 5100 memiliki ukuran yang cukup kecil karena bisa masuk ke dalam tas dan bisa dibawa atau dipindahkan ke satu tempat dengan mudah. Lalu yang kedua adalah Rockwell AIM-65 tahun 1977. Setelah IBM Portable dikembangkan menjadi Rockwell AIM-65, yaitu merupakan komputer mikro kedua, namun lebih lengkap dari yang sebelumnya karena mempunyai layar dan keyboard serta hard copy printer. Kemudian yang ketiga, IBM Portable PC 5110 tahun 1978. Komputer jenis ini merupakan versi komputer bisnis yang dikembangkan dari IBM 5100, komputer TST 1975 yang sebelumnya. Yang keempat, Heathhead H89 tahun 1979. Heathhead H89 All-in-One dirilis oleh Heathhead pada tahun 1979 di akhir tahun. Yang kelima, Osborne 1 tahun 1981. Osborne Computer Corporation membuat perangkat versi komputer portable pertama yaitu Osborne 1 pada tahun 1981. Walaupun versi pertama komputer jenis ini memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan dan masih perlu perbaikan dan pengembangan lebih lagi, di mana keterbatasannya yaitu hanya mampu menampilkan 51 karakter per baris teks. Layar dalam ukuran hanya diagonal 5 serta memiliki tas kotak pembawa Osborne 1. Mempunyai 2 buah disk drive sebagai floppy disk, beratnya kira-kira 10 gram. Mempunyai mesin CPU 8 pada era tahun 1981, Osborne 1 diterima secara luas sehingga jumlah produksinya meningkat. Yang keenam adalah Gavilan tahun 1983. Gavilan Mobile Computer dirilis tahun 1983 dengan berat 4 kg. Gavilan Mobile Computer menggunakan nikel kadmium sebagai baterai yang bisa bertahan sampai 9 jam. 64 GB RAM dan bisa di-upgrade menjadi 128 GB RAM. Mempunyai mouse atau touchpad yang berada di bagian depan atas keyboard. Mempunyai prosesor Intel 888 5MB dan floppy disket. Baterai yang dipakai tersebut membuat perangkat ini unggul dan perpaduan desain dan performanya di tahun tersebut. Kelebihan lain yaitu perangkat pertama mobile PC yang dipasarkan dengan brand laptop. Setelah muncul Osborne 1, Bill Gates memperkenalkan idenya sebagai mengenai portable komputer dengan LCD screen. Seorang yang bekerja di Microsoft bernama Kazuhiko Mishi menerapkan ide tersebut dan menghasilkan prototipe RadioShack. Berat dari perangkat ini 2 kg. RadioShack TRS-80 versi model 100 mobile PC dengan fitur modem, text editor telecommunication, program serta program yang dirancang oleh Microsoft. Pada tahun 1984, IBM mengembangkan portable PC 5155 menjadi suatu perangkat dengan berat 13,6 kg dan layar 9 inch. Yang ketujuh, Complex SLT 289
tahun 1984 sampai 1988. Compaq juga tak ingin kalah bersaing dalam pengembangan laptop. Compaq merilis produk bernama Compaq SLT 286 dengan resolusi VGA serta dilengkapi dengan prosesor 12 megabit. Harddisknya habis gate 20 megabit. Kemudian 1,44 floppy disk memiliki berat 6,3 kg serta keyboard dapat dipisahkan dari badan laptop. Komputer portable pertama yang dapat dibawa dalam perjalanan penerbangan. Yang kedelapan adalah Mini Sport tahun 1990-an. Pengembangan laptop pada tahun 90-an merupakan masa revolusi terbesar, yaitu diawali dari munculnya Mini Sport yang dirilis jenis data sistem dengan fitur 1,44 inch floppy disk, 640 KB RAM, 20 MB SD hard drive, dan 2400 baud modem di era tahun 90-an. Pabrik Macintosh dan Macintosh Portable melakukan gebrakan besar untuk membuat laptop dengan berat 80 kg, layar 9,8 inch, versi aktif. Matrix memiliki revolusi layar 640 x 400 pixel dengan desain yang kuat dan kokoh, dan sebuah fakeball telah dibuat secara inovatif untuk melengkapinya. Layar 256 color merupakan pilihan utama untuk laptop pada tahun 1993, misalnya PowerBook. Kemudian yang ke-9 adalah TalkBook tahun 1996 sampai tahun 2003. Panasonic dan Intel ikut serta juga membuat laptop milik mereka sendiri dengan berfokuskan pada segmen robust mobile, yaitu TalkBook CF25. Laptop mereka pada saat itu dirancang dengan kelebihan bertahan walaupun jatuh dari ketinggian 70 cm. Selain itu, laptop mereka tahan akan udara lembab dan debu. Kemudian yang ke-10 adalah laptop masa kini dari tahun 2003 sampai sekarang. Setelah bertahun-tahun, akhirnya laptop masa kini telah berkembang dengan baik dan canggih. Hal tersebut dikarenakan kemajuan ilmu di bidang teknologi yang semakin canggih, sehingga mendukung perkembangannya. Fitur yang ditawarkan pada laptop zaman sekarang juga begitu menarik. Bahkan beberapa laptop sudah bisa touchscreen dan perangkat software dan hardware-nya lebih baik dari zaman dulu. Mungkin masa depan akan banyak menawarkan fitur yang lebih dan lebih karena ilmu di bidang teknologi sangat berkembang pesat dan para ilmuwan banyak terus mengembangkannya. Oke, demikianlah sekilas tentang sejarah dari komputer dan laptop. Dengan ini sekian video dari TechChip. Jika kalian suka konten-konten seperti ini, silahkan like video ini, kemudian subscribe channel ini, dan share juga ke teman kalian, agar teman kalian juga memiliki referensi yang sama dengan kalian. Terima kasih.